Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye. Buat Anda para orang tua dan siswa yang ingin anaknya kuliah di PTN favorit kelas internasional, simak terus video ini. Karena di depan saya sudah ada 2 orang yang sudah lolos PTN kelas internasional. Dan gak tanggung-tanggung, kelas internasionalnya UI dan ITB. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Oke, dari yang paling kanan siapa? Silakan kenalan dulu. Halo semuanya, aku Kayla Zakira dari SMA Taruna Bakti. Aku keterima di SBM ITB dan manajemen Unpad. Oke, terus? Halo semuanya, nama aku Ajeng Tabina Naraswari dari Sekolah SMA Taruna Bakti Bandung. Dan aku keterima di manajemen KKI UI. Oke, ini berarti dua-duanya soshum ya. Iya. Tapi SMA-nya soshum atau saintek nih? Saintek. Saintek. Saintek ya? Iya. Nih anak-anak soshum nih yang ngambil bangku kalian nih. Ini nih, oke. Biasa anak soshum pada kesel tuh. Wah, anak saintek ngapain ngambil soshum, bener ya? Ada beberapa mungkin iya. Iya, tapi apa daya, saintek kan bisa apa aja kan? Iya, benar. Iya, siapa suruh masuk sosum ya? Oke, lanjut. Itu yang pertama, oke. Boleh cerita dulu gak nih sedikit nih? Kan kalian berdua satu SMA nih. Terus bimbelnya sama lagi nih. Bimbel bertapa. Sebelumnya juga pernah bimbel dan sama pula kan? Iya. Bisa cerita singkat gak nih historinya nih? Sebelum masuk bimbel bertapa bagaimana? Dan setelah masuk bimbel bertapa bagaimana? Terus taunya dari mana bimbel bertapa? Masing-masing boleh. Silakan. Siapa dulu? Ajeng dulu. Iya boleh. Boleh Ajeng dulu nanti Kayla. Silakan. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Sebelum masuk bertapa, Ya. aku tuh sempet bimbel yang Oke. pulang pergi gitu kan. Oh PP. Iya, Offline nih, PP. offline ya. Iya, Di offline. Bandung kan? Iya di Bandung. Terus Udah gitu. bimbelnya apa namanya? Nama bimbelnya Inten. Oke, Inten lanjut. Terus? Terus aku tuh ngerasanya selama bimbel di situ kurang efektif. Oke. Akhirnya mama nyaranin buat ikut bimbel bertapa karena kan itu karantina ya. Betul. Menginap. Oke. Mungkin lebih banyak waktu untuk belajarnya gitu kan. Betul. Terus emang menurut aku lebih efektif sih karena setelah kelas bisa diulang lagi. Udah gitu setelah kelas juga pasti gurunya ngasih tugas. Jadi kita bisa lihat kayak gimana sih soal simak tuh setelah misalnya kan kita abis dijelasin materi nih. Betul. Terus kurang afdol kan kalau kita misalnya nggak latihan soal simaknya Oh, langsung. pasti dong. Jadi kita juga bisa lihat tipe soal simak tuh kayak gimana sih gitu loh. Benar. Iya kayak Dan gitu itu aja sih. yang nggak didapat di bimbel sebelumnya. Iya benar. Karena diumpetin soal asli yang mana ya. Iya, Oke. Terus kalau Kayla nih, tahu bimbel bertapa gimana? Dipaksa mama atau gimana? Boleh cerita nggak? Awalnya aku kan juga kayak Ajeng di Apa? Coba. Enggak, Oh bukan, apa? Di Inten juga. Oh di Inten juga. Cuma Jadi aku kan di Jakarta jadi kayak online gitu. Terus Oh. itu enggak efektif banget banget. buat aku ya kalau Oke, yang- lanjut. Terus jadi kata mama Kata mama. cobain gitu ke bimbel bertapa. Oke. Bimbel bertapa aku taunya dari Bang Zilan. Bang Zilan itu masih saudara ya. Kakak sepupu aku. Kakak sepupu terus. Sama kakak Najla juga. Kakak Najla juga. Ya terus kalau kata aku sempat tanya dulu kan ke Bang Dilan gimana kalau misalnya aku mau bertapa gitu. Terus katanya ya nggak apa-apa cobain aja soalnya itu aku kan takut kayak aku yang paling nggak bisa sendiri gitu. Terus katanya enggak kok itu diajarin dari awal kayak nggak usah takut gak bisa gitu. Jadi yaudah aku cobain aja gitu. Oke. Terus mama oke juga. Iya. Akhirnya langsung kalian dioper ke bimbel bertapa. Nah, aku coba mau sedikit ngebahas nih buat teman bertapa nih. Kalau Kayla itu lolos ITB lewat jalur IUP ITB, bener ya? Itu tesnya ada apa aja sih? Kalau IUP ITB itu ada EQ test. Oke, itu apaan tuh? Kayak SAT gitu. Oh, SIT, Iya. tapi versi ITB gitu ya? Iya.
Ada di IQ test tuh ada matematikanya, Oke. ada yang bahasa Inggrisnya, sama Oke. ada kayak penalaran umumnya analogi gitu. Oke, verbal paling ya. Iya. Oke, kayak oke. gitu. Dan itu tanpa wawancara. Enggak, tapi sama harus masukin nilai IELTS. Berapa tuh minimal kalau di? Minimalnya 5,5. Oke, siap. Sedangkan kalau Ajeng kan keterima kelas internasional lewat jalur SIMAK KKI. SIMAK KKI Iya, UI. iya. Oke, itu gimana tuh? Beda nggak sama? Beda. Jadi Oke. kalau misalnya di SIMAK KKI itu kita ada 5 subtes. Yang pertama matematika dasar, Oke. terus pelajaran sosum kayak geografi, sosiologi, sejarah, sama ekonomi. Oke. Dan soal-soalnya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dan kita juga butuh nilai IELTS yang minimalnya 5,5 kayak Sama gitu. ya. Iya Ya. sama. Cuma bedanya di UI kan berlaku minus ya bener ya. Iya. Kalau di ITB berlaku minus nggak sih? Enggak. Jadi asal aja gitu ya. Ya mungkin ini buat teman bertapa yang belum tahu ya. Kalau SIMAK itu berlaku minus sedangkan kalau di ITB enggak. Oke. Kak Aye coba ulang. Kaila keterima di jurusan SBM, SBM kepanjangan apa tuh? Sekolah Bisnis Manajemen. Oh bukan SBMPTN ya kepanjangannya ya. Oke. Kalau Ajeng Aku di manajemen. manajemen emang maunya di situ kan? Iya. Biar bisa manajemen apa nih? Bukan manajemen pacar ya. Oh enggak boleh. Ya manajemen keuangan. Iya, Oke. manajemen keuangan. Oke, terus setelah pengumuman nih, kalian memutuskan untuk mengambil, gimana respon orang-orang sekitar kalian? Mulai dari orang tua, mungkin Bang Zilan atau Kak Najla atau siapa gitu. Mungkin bisa cerita dulu siapa nih? Ajeng dulu kali ya. Ajeng dulu ya. Boleh. Pas dengar pengumuman gimana tuh? Aku tuh kan buka pengumuman waktu itu sama temen-temen. Jadi Teman-teman siapa nih? ada teman-teman aku di Bandung. Oke, Jadi satu SMA dong. iya satu SMA. Lanjut. Jadi waktu itu tuh ceritanya mereka emang lagi main ke rumah kan. Emang sekalian aku minta tolong kayak apa ya, temenin gitu. Temenin buka pengumuman gitu kan. Pengumuman. Terus aku tuh ngerasanya kayak seharian tuh kayak deg-degan gitu. Oh pasti dong. Iya, sebelum Jadi sebelumnya pengumuman. nggak deg-degan nih. Mati dong. Iya. Oh nggak masalah. Enggak dong. Oh nggak masalah, lebih kayak oke. Terus. Terus udah gitu waktu buka pengumuman aku tuh nggak ngeliat gitu loh. Jadi udah dibuka nih dimasukin nih. Dipencet nih nomornya. Pencet nomornya, cek. Terus aku giniin. Oh udah dipencet diginiin. Suruh tebak-tebakan. Terus aku lihat kayak kan kalau misalnya keterima pasti pengumumannya kayak panjang ke bawah gitu kan. Oh. Nah pas aku ngeliat panjang ke bawah aku langsung teriak gitu. Tapi nggak ada tulisan lulus belum dibaca padahal. Belum dibaca tapi udah panjang aja jadi kayak oh ya udah keterima gitu. Terus teman-teman gimana? Ya ikut seneng juga sih. Luar biasa. Satu angkatan ada nggak yang lulusnya sama kayak Ajeng di UI? Enggak ada. Oh Yang kalau di kelas- UI-nya. Yang kelas internasional ada nggak? Kalau kelas internasional ada. Apa jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, oke. Iya. Berarti nanti bisa ketemu lagi ya. Oke, kalau Kaila gimana? Aku waktu itu lagi di Electronic City gitu. di Waduh, tempat umum. shopping ini nih pasti Iya nih. ya. lagi sama mama sama papa juga. Terus? Terus kayak nggak tahu sih aku mikirnya nggak akan keterima gitu. Masa aku kan juga kayak udah mati rasa gitu loh. Waduh, Kan mati udah rasa gimana nih? Maksudnya udah sering ketolak jadi kayak yaudahlah gitu. Terus kayak abis itu kan aku sebelum buka juga aku bilang dulu ke mama kayak Minta udah maaf nanti dulu. aja deh kalau ini nggak keterima nanti coba lagi di gelombang ketiga gitu. Buset. Terus kayak pas buka terus tulisannya keterima kan, terus kayak mama aku nangis gitu, terus kayak Langsung dijajanin dong pasti dong. Enggak tahu. Oh, enggak tahu enggak. Oke, terus. nggak tahu, terus ya udah aku kayak nggak percaya gitu, cuma ya udah gitu. Ternyata berhasil ya. Dan agak berbeda ya antara UI sama ITB ya. Kalau di ITB berapa tahun? 3 3 tahun, dan 1 tahunnya itu ada berapa semester di ITB? 3 semester. Nah, berarti 1 SBM itu bisa ditempuh dalam jangka waktu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun saja ya. 1 tahunnya ngapain nanti? Oh, Keluar? Iya, yang IUP keluar nanti. Biasanya kemana sih kalau SBM itu? Ke negara mana? Beda sih, ada yang double, Timur-timur gitu nggak ada? Yang aku lihat Bukan? di websitenya ada yang double degree sama yang student exchange itu. Oke, kalau Kaila ngambil yang? Belum tahu. Oh, lihat nanti ya. Kalau Ajeng, itu kan di UI manajemen kan ada yang
single sama double kan? Iya, Nah pilihnya apa? aku pilih yang single degree. Kenapa? Nggak mau ninggal Indonesia atau gimana? Enggak, kalau misal single degree itu tetap ke luar negeri. Oh tetap luar negeri sebenarnya. Iya, tapi cuman 1 semester. Oh I Iya. see. Terus pilih single degree karena emang mama juga bilangnya udah single degree aja dan aku juga setuju gitu. Oh I see. Nah mungkin bisa kasih ke teman bertapa, kenapa sih kalian pengen kelas inter dibanding yang reguler sih? Menurut kalian kelebihannya apa sih? Versi kalian masing-masing. Mulai dari Kayla dulu, silakan Kayla. Kalau aku sih, aku kelas 10 tuh sebenarnya kayak pengen kalau orang-orang nanya mau kuliah di mana terus kayak aku jawabnya ke UK gitu kayak ngasal gitu terus kayak ngasal. iya aku kan nggak tahu belum tahu kayak ada yang di PTN juga ada yang kelas internasionalnya gitu Betul. terus jadi pas aku tahu jadi aku emang maunya ke yang kelas internasional gitu. Benar, tapi bahasa Inggris harus oke ya minimal ya. Tadi kan IELTS 5,5 kan. Terus kalau Ajeng gimana Jeng? Karena yang pertama ada ini sih international exposure-nya. Yang misalnya kayak student exchange atau double degree ke luar negeri gitu kan. Itu kayak apa ya experience yang nggak bisa kamu dapet di Reguler. Iya reguler Iya sih, gitu. benar sih. Dan Ajeng emang suka ya itu ya. Iya. Oke. Bisa kasih pesan gak nih buat teman bertapa yang mau kelas inter nih? Yang perlu dipersiapkan apa saja nih sejak kelas 10 ke kelas 11 atau bahkan yang sekarang kelas 12. Tiba-tiba gue mau masuk kelas inter nih. Mulai dari Ajeng dulu deh, silakan Jeng. Bisa sampaikan ke teman-teman apa yang harus dikuatkan tipsnya ya? dulu. Iya, apakah belajar TOEFL dulu atau bagaimana? Silakan. Ya mungkin kalau dari aku belajar TOEFL atau IELTS itu perlu karena emang hampir semua PTN yang ada internasionalnya, yang ada IUP-nya itu membutuhkan IELTS. Kurang lebih hampir semuanya itu sama 5,5 minimalnya. Terus mungkin bisa belajar SAT juga karena ada beberapa yang membutuhkan SAT kayak gitu. Oke. Dan jangan lupa untuk kalau misalnya simak, jangan lupa juga buat belajar matematika, terus pelajaran-pelajaran soshum itu juga perlu gitu. Oke. Kalau dari Kayla? Kalau aku sih kalau emang udah ada minat ke internasionalnya mending di awal kelas 12 tuh udah ngambil IELTS gitu soalnya kan pendaftaran IUP suka lebih awal kan. Emang. Terus kan kadang butuh IELTS jadi kayak mending disiapin dari awal biar kalau misalnya ikut UTBK juga biar kayak gak keganggu sama tes IELTS-nya gitu. Benar. Terus apa ya? Ya kalau EQ-test sendiri kan gak ada kayak contoh soalnya gitu kan. Betul. Biasanya di Google kayak suka gak ada gitu. Emang. Jadi belajarnya dari SAT, soal-soal SAT. Ya mirip ya. Ya, mirip-mirip. Oke lanjut, kita balik ke bimbel nih. Kan mustahil kan kita bisa tahu soal SIMAK UI yang terbaru atau bisa tahu soal tes IUP lainnya kalau tanpa bantuan bimbel. Kalau menurut Ajeng sama Kayla, bimbel bertapa itu memenuhi nggak standar kalian buat wah gue dapet banget loh soalnya sama percis loh kayak tahun-tahun yang sebelumnya jadi bikin kalian cerah soalnya kalau di sekolah kan nggak mungkin dapatkan itu bener nggak sih bener kan kalian di sekolah kan ya belajar umum aja kan bukan dikasih tau ini loh soal SIMAK KKUI ini loh soal ITB enggak kan nah mungkin Ajeng yang bisa jelaskan dulu deh silakan Jeng. Oke jadi kalau di bimbel bertapa ini materi yang diajarin itu spesifik khusus yang emang keluarnya di SIMAK UI beberapa tahun sebelumnya gitu kan. Nah terus kita juga diajarin gimana cara gimana cara ngisi soalnya dengan baik dan benar. Belum lagi strateginya juga kan. Kalau misalnya SIMAK tuh ada sistem plus minus ya bener plus 4 salah min 1 kalau misalnya nggak diisi 0 kayak gitu kan. Terus kita juga dikasih ini sih banyak kayak soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya dan emang mirip-mirip jadi udah pasti kebayang nanti pas simak soalnya pasti ya setipe-setipe lah gitu. Betul. Kalau Kayla?
Kalau aku sih aku sukanya gara-gara kayak ada cara cepetnya gitu. Nah ini paling penting nih, ini nggak didapat di sekolah dong. Iya, kalau di sekolah kan masih dijabarin panjang gitu. Betul, Terus betul. kalau buat ini, Makan waktu kan. iya, jadi ada cara cepetnya. Terus ya itu materinya yang keluar-keluar aja. Jadi kayak kalau apa sih masih keteteran gitu pas bimbel di Bertapa, jadi kayak bisa gimana ya? Kayak yang inti-intinya aja deh materinya gitu. Benar. Yang susah dibuang gitu ya. Oke, ini agak private sih sebenarnya sih. Kan suksesnya kalian masuk PTN kayak UI, ITB pasti nggak bisa lepas dong dari peran orang tua kan yang selalu support. Terus ada link selain orang tua juga kayak kalian masuk Bertapa kan salah satu rekomendasi dari Pak Ivet kan, ya bapaknya Zilan kan. Kalian bisa nggak kasih kayak semacam ucapan terima kasih atau pengen menyampaikan sesuatu kepada mereka semua yang telah berjasa, khususnya orang tua ya. Ya tanpa mereka kan kalian nggak bakal bisa kan, udah dibiayain dan lain-lain. Mungkin Ajeng dulu bisa sampaikan ke kamera langsung, silakan. Oke, jadi aku mau ngucapin terima kasih buat orang tua aku terutama karena udah support aku walaupun saat aku gagal, nangis, pasti mereka tetap kayak nggak apa-apa masih ada jalan lain. Kayak gitu. Dan mereka juga emang apa ya, memberi aku semangat buat terus belajar, buat terus bangkit lah kayak gitu. Terus buat Wak Ivet juga makasih udah rekomendasiin bimbel Bertapa karena emang kebetulan dia ngeliat sepupu-sepupu aku yang bimbel di Bertapa itu mereka banyak nih yang lulus PTN, Bang Zilan lulus manajemen UI, Kakak Najla lulus sastra Belanda UI sama hubungan internasional UNER ya. Betul. Iya kayak gitu sih. Betul. Kalau Kayla? Aku juga makasih buat orang tua aku, mama sama papa. Pas aku ketolak aku nggak dimarahin. Oke, tapi uang jajan dikasih kan, tetap kan? Iya. Oh iya masih oke, itu yang penting ya. Oke terus. Terus ya support aku terus juga sama yang sempat sakit kemarin. Itu juga kayak ya masih support aku gitu, sama nenek aku juga. Kalau setiap ada pengumuman terus aku ditolak, terus aku di chat kayak ya udah nggak apa-apa, semangat aja gitu. Itu siapa yang chat? Mama atau nenek? Semuanya. Sama makasih juga buat Wak Ivet buat rekomendasiin bimbel Bertapa ke aku. Oke, ini agak terakhir nih. Pertanyaannya mungkin general ya. Sebenarnya yang kalian lihat dari bimbel Bertapa yang sangat berbeda dengan bimbel lainnya, apa sih yang kalian dapatkan? Apakah kalian cuma dapat akademik saja atau ada yang lain? Kalau ada yang lain coba jelaskan nih masing-masing. Setiap orang kan beda-beda pasti nih. Sekarang Kayla lu deh, aku minta deh. Silakan Kayla. Yang dirasakan gitu, yang paling dominan apa? Silakan. Aku seneng sih ketemu teman-teman baru juga. Teman-teman baru. Iya, terus kalau kayak di bimbel ini kan kita ngekos, ngecamp gitu. Yes. Jadi kayak kalau misalnya lagi pusing belajar gitu bisa ngobrolin yang lain gitu. Jadi nggak yang kayak pusingnya tuh sendirian banget gitu. Oh, ada kayak, temennya lah ya. Iya, ada temennya kayak bisa ya nonton bareng juga kan waktu itu kan sampai PR nggak bareng. dikerjain ya katanya ya bener ya. Oke. Dikerjain Terus ya. dikerjain tapi dikit. Oke, terus. Ya bisa kalau bingung juga bisa nanyain teman-teman. Ya terus ini juga kan pada lulus UI kan jadi udah ada temen gitu loh. Iya sih benar. Udah itu aja. Ya udah sih. Kalau Ajeng silakan Jeng. Ke kamera Jeng, silakan Jeng. Oke, jadi yang aku dapetin dari Bertapa itu ya iya sih sebenarnya mirip sama jawaban Kayla tadi. Aku dapat temen seperjuangan yang emang mau juga nih masuk universitas yang sama, punya mimpi yang sama kayak gitu. Terus udah gitu guru-gurunya juga baik, selalu jawab pertanyaan kita semua kayak gitu. Gitu aja. Oke. Berarti kesimpulannya bimbel Bertapa recommended dong ya? Recommended Banget ya benar. Jadi kalau ada di kelas ya kan yang di Bandung mau masuk ITB
ya bisa lihat nih hasilnya ya. Jangan lupa kunjungi channel Teman Bertapa atau di situs www.bertapa.co.id. Oke, ada yang mau disampaikan lagi terakhir sebelum diakhiri? Buat adik-adik kelas tetap semangat ketika gagal atau bagaimana? Silakan. Tetap semangat Iya, dan tetap jangan putus asa. Oke, ini buktinya ya, gagal-gagal terus. Ya penting jajan nggak dipotong. Kalau Ajeng, apa yang mau disampaikan? Ya kalau misalnya gagal jangan langsung ngedownnya tuh jangan terlalu lama gitu. Benar. Di depan masih banyak kok jalan lain kayak gitu. Betul, sama tadi tuh triknya Ajeng kalau mau buka pengumuman. Dibuka terus handphonenya dimadepin ke bawah. Kalau tulisannya banyak berarti lulus ya. Oke gitu aja ya. Dan ternyata lulus. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya Kayla dan Ajeng sudah berkenan hadir di studio Bertapa ini. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat buat orang tua dan siswa yang ingin masuk kelas internasional. Tetap semangat ya di kuliah di semester 1 ini baru awal perjuangan nih. Semoga lancar-lancar saja. Oke. Dan Kak Aye bangga sama kalian bisa bikin orang tua bahagia. Dan ingat ini amanah ya. Jadi jangan disia-siakan. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita dadah dulu sama teman berapa. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.